Hai kawan-kawan, selamat berjumpa. Anda pasti sudah pernah melihat iklan lowongan kerja, mungkin di TV, surat kabar, majalah, media sosial, papan pengumuman di kampus, atau mendengar dari orang-orang seperti teman, sahabat, anggota keluarga, atau mungkin tetangga. Iklan lowongan kerja merupakan salah satu kegiatan rekrutmen dan seleksi. Pada video kali ini, kita akan membicarakan salah satu fungsi MSDM ini. Kita juga akan membicarakan dua kegiatan lainnya, yakni orientasi dan penempatan. Orientasi dan penempatan merupakan dua kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan rekrutmen dan seleksi. Namun, sebelum memasuki pembahasan tersebut, izinkan saya mengingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe, komen, like, dan share, serta mengaktifkan tombol notifikasinya. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sejalan dengan penjelasan di atas, pembahasan kita pada video ini terdiri dari 4 bagian, yakni rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Baiklah, mari kita mulai dari bagian pertama, rekrutmen. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari dan menemukan calon karyawan atau pelamar dan membujuk mereka agar bersedia mengajukan lamarannya untuk lowongan kerja yang ditawarkan untuk kemudian diseleksi. Pada dasarnya, rekrutmen bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Seperti apa karyawan yang berkualitas itu? Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan untuk memegang sebuah jabatan atau pekerjaan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah kriteria pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan kepribadian. Adapun alasan mengapa perusahaan melakukan rekrutmen adalah karena perusahaan ingin mengisi lowongan kerja yang muncul dalam perusahaan. Munculnya lowongan kerja ini dapat disebabkan beberapa hal seperti 1. Pendirian perusahaan baru. Tentu saja pendirian perusahaan baru pasti membutuhkan tenaga kerja baru. 2. Pembukaan cabang baru perusahaan atau outlet di tempat lain. Sama seperti pendirian perusahaan baru, pembukaan outlet baru juga dapat membutuhkan tenaga kerja baru. 3. Perluasan usaha atau peningkatan produksi karena meningkatnya permintaan konsumen. Misalnya, dalam 5 bulan terakhir ada tren meningkatnya penjualan sehingga perusahaan mengambil strategi peningkatan produksi yang mengakibatkan perlunya penambahan karyawan. 4. Kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan ini dapat disebabkan berbagai hal, seperti adanya karyawan yang resign, dipecat, mendapat promosi, meninggal dunia, pensiun, atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Rekrutmen lazimnya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni tahap pertama perencanaan, tahap kedua penentuan sumber rekrutmen atau pelamar, dan tahap ketiga melakukan job posting. Rekrutmen merupakan kegiatan yang sangat penting karena kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas karyawan. Oleh sebab itu, rekrutmen harus direncanakan atau dipersiapkan secara matang. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam tahap persiapan ini adalah: pertama, dana. Rekrutmen bagaimanapun juga adalah kegiatan yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa dana rekrutmen tersedia dan mencukupi. Yang kedua adalah waktu. Dalam hal ini perlu ditentukan berapa lama proses rekrutmen berlangsung. Artinya, deadline penerimaan lamaran harus ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan pada tahap berikutnya. Yang ketiga adalah jumlah pelamar. Jumlah pelamar juga harus ditetapkan atau dibatasi.
karena hal ini berkaitan dengan pendanaan. Yang terakhir adalah level pekerjaan. Harus dipahami bahwa level pekerjaan berpengaruh pada proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi untuk level manager misalnya tentu saja berbeda dengan proses rekrutmen dan seleksi untuk level karyawan biasa. Rekrutmen dapat dilakukan dari dua sumber. Pertama, sumber internal, yakni berasal dari karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Dan yang kedua, sumber eksternal, yakni penarikan karyawan dari luar perusahaan atau dari masyarakat umum. Tentu saja, kedua sumber ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan rekrutmen internal adalah satu, hemat. Karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menempatkan iklan di media massa. Dua, sudah dikenal, artinya karyawan yang akan direkrut untuk mengisi lowongan yang ada sudah dikenal, sehingga tidak perlu lagi banyak melakukan penyesuaian lingkungan. Tiga, tersedia data kinerja. Data kinerja calon karyawan adalah penting diketahui, karena hal ini mempermudah pengelolaan SDM. Karena calon karyawan bersumber dari internal perusahaan, maka data kinerja yang bersangkutan sudah tersedia. Tinggal meminta dari bagian terkait dan mereviewnya. Empat, dapat memotivasi karyawan lainnya, terutama bila hal ini terkait dengan promosi jabatan. Hal ini akan memotivasi karyawan lain untuk lebih meningkatkan prestasinya dengan harapan akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi pada waktu yang akan datang. Sementara itu, kekurangan rekrutmen internal adalah satu, dapat menciptakan kekosongan jabatan. Artinya, bila seseorang dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi, maka jabatannya yang lama untuk sementara waktu akan lowong. Dua, tidak menimbulkan perubahan. Artinya, karena karyawan yang mengisi jabatan baru tersebut adalah karyawan lama, maka relatif tidak membawa perubahan apa-apa dalam perusahaan. Artinya lagi, pola kerja pejabat baru tersebut kemungkinan besar masih sama dengan pola kerja yang lama. Tiga, dapat menimbulkan masalah bagi karyawan lain. Meskipun promosi jabatan dapat menimbulkan motivasi bagi sebagian karyawan, akan tetapi hal ini dapat juga menimbulkan masalah bagi karyawan yang lain, terutama bila kebijakan promosi ini dirasa kurang objektif, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan bagi karyawan yang lain. Kelebihan rekrutmen eksternal dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, adanya gagasan baru. Bagaimanapun, karyawan yang berasal dari lingkungan eksternal tidak hanya orangnya yang baru, tetapi juga gagasan-gagasan dan pola kerjanya juga bisa baru. Hal ini dapat memberi efek positif kepada organisasi. Kedua, adanya perubahan. Artinya, karyawan yang berasal dari luar perusahaan akan membawa perubahan kepada perusahaan. Misalnya, perubahan dalam hal gaya kepemimpinan atau pola kerja, bahkan pola komunikasi. Hal ini terjadi pada dasarnya karena adanya gagasan-gagasan baru. Ketiga, adanya keragaman. Tentu saja, munculnya karyawan baru dari lingkungan eksternal akan membawa keragaman pada perusahaan. Artinya, perusahaan akan memiliki karyawan yang memiliki latar belakang beragam. Adapun kelemahan rekrutmen eksternal adalah sebagai berikut. Pertama, mahal. Ini disebabkan rekrutmen eksternal butuh penempatan iklan lowongan kerja di media massa atau di tempat lain. Juga butuh pelaksanaan tes, baik tes tertulis maupun tes tidak tertulis, seperti wawancara. Semuanya ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kedua, kurva belajar menjadi panjang. Artinya, karena karyawan baru berasal dari luar perusahaan, maka dia butuh waktu belajar untuk penyesuaian diri. Tidak hanya penyesuaian diri dengan perusahaan,
khususnya nilai-nilai yang dianut serta kebiasaan-kebiasaan yang lazim diterapkan, tetapi juga belajar menyesuaikan diri dengan karyawan lain, termasuk atasan, bawahan, dan rekan kerja. Ketiga, dapat menimbulkan penolakan dari karyawan yang ada. Hal ini bisa terjadi apabila karyawan baru tersebut dinilai oleh karyawan lain tidak lebih baik daripada karyawan yang sudah ada. Rekrutmen eksternal dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, seperti pertama, memasang iklan lowongan kerja di media massa. Kedua, mengirim surat penawaran kerja langsung ke alamat calon karyawan. Hal ini biasanya bila yang direkrut adalah level top management. Ketiga, melakukan rekrutmen di kampus-kampus. Seperti diketahui, kampus adalah sumber rekrutmen yang baik, karena di kampus banyak pencari kerja dengan jenjang pendidikan S1, S2, atau S3. Hal ini sangat relevan bila yang mau direkrut adalah calon karyawan yang akan menduduki level manajemen menengah ke atas. Keempat, melalui job fair atau pameran kerja. Kelima, dengan menghubungi asosiasi. Misalnya, bila perusahaan membutuhkan perawat, maka perusahaan dapat menghubungi asosiasi perawat. Keenam, internship atau langsung memberi tawaran kerja kepada mahasiswa yang sedang magang. Ketujuh, melakukan outsourcing. Dan terakhir, melalui referensi, yakni melakukan rekrutmen melalui referensi orang lain atau seorang tokoh yang dipercaya. Setelah rekrutmen dipersiapkan secara matang dan sumber rekrutmen telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah job posting. Job posting adalah membuat pengumuman tentang adanya lowongan kerja kepada calon-calon karyawan atau target pelamar. Jika rekrutmen dilakukan secara eksternal, job posting dapat dilakukan dalam bentuk iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja harus menarik, sehingga banyak orang yang tertarik membacanya, kemudian mengajukan lamarannya. Pengumuman atau iklan lowongan kerja dapat disampaikan melalui berbagai cara atau media, seperti media cetak, media elektronik, media sosial, papan-papan pengumuman, atau dikirim langsung kepada calon pelamar. Iklan lowongan kerja yang baik dan menarik biasanya mengandung beberapa komponen. Komponen pertama, headline, yaitu judul dari iklan tersebut. Biasanya judul yang lazim digunakan adalah lowongan kerja. Tentu saja dapat digunakan kata-kata lain yang menarik pembaca. Kedua, narasi. Komponen ini berisi informasi tentang lowongan kerja apa yang ditawarkan. Informasi lain yang dirasa perlu juga dapat ditambahkan. Kita lihat contoh. Dalam narasi, informasi yang disampaikan adalah dibutuhkan beberapa orang tenaga chef, cook, waiter, atau waitress untuk ditempatkan di sebuah restoran cabang dari Jakarta yang baru saja dibuka di kota Jambi. Komponen ketiga adalah requirement. Komponen ini berisi informasi syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar untuk bisa dipertimbangkan. Misalnya syarat pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Kita lihat contoh lagi. Syarat-syarat yang dibutuhkan adalah misalnya ini pria wanita usia 18 sampai 25 tahun, pendidikan minimal D3 tata boga, sanggup bekerja di bawah tekanan, bersedia bekerja secara shift, dan belum menikah. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pelamar untuk bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Komponen berikutnya adalah benefit. Sebaiknya iklan lowongan kerja memberi informasi yang lengkap termasuk informasi manfaat apa yang dapat diterima pelamar nantinya. Misalnya, penghasilan yang menarik dan kompetitif atau fasilitas yang dapat dinikmati. Kita lihat dari contoh,
Benefit yang dapat diterima karyawan adalah gaji menarik dan kompetitif, jenjang karir, THR, bonus akhir tahun, fasilitas rumah dan transportasi. Yang terakhir adalah invitation atau ajakan untuk melamar. Biasanya ajakan ini disertai dengan informasi deadline dan cara mengajukan lamaran. Nah, di sini disebutkan invitation-nya adalah silakan ajukan lamaran Anda secara online atau datang langsung di kantor kami setiap hari kerja. Berikut adalah contoh lowongan kerja. Pada contoh ini, informasi-informasi yang diberikan sudah lengkap, termasuk di dalamnya ada headline, yaitu lowongan kerja. Kemudian ada juga narasinya, yaitu karyawan yang dibutuhkan, yaitu noise, coffee, and roaster cook. Dan juga kualifikasi yang dibutuhkan atau requirement. Serta manfaat, yaitu gaji, dan invitation-nya ada di bawah. Lamar sekarang dengan klik link berikut. Nah, ini adalah contoh iklan lowongan kerja yang menurut saya memenuhi kriteria-kriteria informasi yang seperti disebutkan di atas tadi. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yakni seleksi. Apa yang dimaksud dengan seleksi? Seleksi adalah tahapan berikutnya setelah tahapan rekrutmen penerimaan lamaran selesai. Seleksi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Seleksi yang baik harus menggunakan dua prinsip, yakni hemat dan objektif. Hemat artinya tidak terlalu banyak makan biaya, tenaga, dan waktu. Sementara objektif maksudnya bahwa penilaian tidak mengandung unsur bias atau semua pelamar memiliki peluang yang sama untuk lulus tanpa membedakan latar belakang agama atau suku. Pada intinya, seleksi bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang bermutu dengan cara memisahkan pelamar yang sesuai dengan kriteria dari pelamar yang tidak memenuhi kriteria. Terdapat dua macam sistem seleksi, yakni Successive Hurdle System dan Compensatory Approach System. Sistem yang pertama yakni Successive Hurdle, lazim disebut sebagai sistem gugur, di mana calon karyawan atau pelamar pada setiap tahapan diberi skor. Jika memenuhi kriteria, maka pelamar dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Akan tetapi, bila tidak memenuhi kriteria, maka pelamar tidak diperbolehkan mengikuti tahap berikutnya, dan langkahnya harus berhenti pada tahap itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman berikut. Nah, pada halaman berikut terlihat tahap yang pertama adalah seleksi bahan. Jika lulus seleksi bahan, maka akan bisa dilanjut ke tes tertulis. Tetapi jika tidak lulus, maka akan stop sampai di sini. Kemudian jika lulus tes tertulis, maka bisa dilanjut ke tahap wawancara. Akan tetapi bila tidak lulus pada tes tertulis, maka akan berhenti sampai di sini saja. Jika lulus tahap wawancara, maka dapat dilanjutkan ke tes kesehatan. Dan jika tidak lulus pada tahap wawancara, maka langkahnya akan berhenti sampai di sini juga. Jika lulus pada tes kesehatan, maka dapat dilanjut pada wawancara dengan penyelia atau supervisor. Namun jika tidak lulus, maka akan berhenti di sini. Dan jika lulus pada tahap wawancara dengan penyelia, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap keputusan. Apakah diterima atau tidak. Jika tidak lulus wawancara, tentu saja langkahnya akan berhenti sampai di sini. Artinya, dia dinyatakan tidak diterima atau tidak lulus. Sistem yang kedua adalah compensatory approach. Sistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua pelamar dibolehkan mengikuti semua tahapan rekrutmen. Setiap tahapan diberi skor. Semua skor di setiap tahapan ditotal, kemudian dihitung skor rata-rata.
Keputusan diterima atau ditolak didasarkan pada skor rata-rata tersebut. Bila skor rata-rata tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, maka keputusan adalah diterima. Akan tetapi, bila skor rata-rata tidak memenuhi kriteria, maka keputusan adalah ditolak. Seperti terlihat pada contoh berikut. Dalam contoh ini terlihat ada beberapa tahapan, dimulai dari tahapan pertama yakni seleksi bahan, kemudian tahapan kedua mengikuti tes, tahapan ketiga wawancara, tahapan keempat tes kesehatan, tahapan kelima wawancara dengan penyelia, dan masing-masing diberi skor. Lalu total skornya adalah 400, kemudian dirata-ratakan 80. Nah, di tahap ke-6 adalah keputusan diterima karena ditetapkan bahwa 80 adalah skor rata-rata yang memenuhi kriteria. Setelah proses memasukkan surat lamaran selesai, proses selanjutnya adalah proses seleksi. Secara umum, proses seleksi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Review surat lamaran. 2. Tes tertulis. 3. Wawancara. 4. Pemeriksaan kesehatan. 5. Wawancara dengan penyelia. 6. Pengambilan keputusan diterima atau ditolak. Mari kita jelaskan satu persatu. Tahap pertama yakni review surat lamaran atau juga disebut sebagai seleksi bahan. Proses ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan surat lamaran, kurikulum vitae atau CV, dan dokumen lainnya. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Dengan kata lain, tahap ini sebenarnya adalah proses memisahkan pelamar yang memenuhi syarat dari pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tes tertulis. Tes adalah prosedur untuk menentukan kesesuaian pelamar dengan pekerjaan yang ditawarkan. Tes terdiri dari dua jenis, yakni tes tertulis dan tes tidak tertulis. Tes tertulis terdiri dari 1. Tes psikologi, 2. Tes kepribadian, 3. Tes bakat dan minat, dan 4. Tes prestasi. Sementara itu, tes tidak tertulis terdiri dari wawancara, praktek, dan pemeriksaan kesehatan. Tes yang baik paling tidak harus memenuhi dua kriteria, yakni kriteria reliabilitas atau terpercaya dan kriteria validitas atau sahih. Sebuah tes yang baik dinyatakan terpercaya apabila hasilnya konsisten dari waktu ke waktu dan dinyatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang harus diukur. Wawancara adalah prosedur tes tidak tertulis, di mana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang dijawab juga secara lisan oleh pelamar. Wawancara merupakan salah satu metode seleksi yang terbaik untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Oleh sebab itu, wawancara harus dipersiapkan dengan baik. Agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, wawancara harus dibuat sistematis. Lazimnya wawancara kerja yang sistematis menggunakan pola dengan 5 tahapan, yakni tahapan pertama opening, kedua experience questions, ketiga self-evaluation questions, keempat behavioral questions, dan tahap kelima closings and questions. Pada tahap pertama yakni pembukaan atau opening, pewawancara berusaha membuat suasana senyaman mungkin dengan cara memperkenalkan diri, memberi informasi umum tentang perusahaan dan pekerjaan, dan melakukan percakapan ringan yang bersifat umum. Pada tahap kedua, yakni experience questions, pewawancara menanyakan pengalaman pelamar. Tujuannya untuk mengkonfirmasi latar belakang pelamar seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Pada tahap ketiga, yakni self-evaluation questions, pewawancara meminta pelamar mengevaluasi dirinya dengan memberi deskripsi diri di bidang kemampuannya terkait dengan pekerjaan dan menyampaikan mengapa dia merupakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Tahap keempat adalah behavioral questions. Ini merupakan bagian terpenting dari kegiatan interview.
Pada bagian ini, pewawancara meminta pelamar menjelaskan perilaku-perilaku kerjanya di masa lalu dan bagaimana hal itu bisa dikaitkan dengan perilaku kerjanya di masa yang akan datang. Misalnya, apakah sebelumnya pelamar memiliki perilaku kerja yang berkualitas dan apakah perilaku itu dapat diterapkan pada pekerjaannya nantinya. Tahap terakhir adalah closing and questions. Pada bagian penutup ini, pewawancara memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan pertanyaan yang dirasa perlu ditanyakan terkait dengan pekerjaan yang dilamarnya. Selain itu, pewawancara juga melakukan pratinja atau preview terhadap hasil wawancara secara realistis. Pada tahap ini, pewawancara tidak mengambil keputusan. Setelah semua tahapan selesai, proses berikutnya adalah pengambilan keputusan ditolak atau diterima. Jika diterima, maka akan ada penawaran kerja atau job offer. Penawaran kerja harus dibuat secara tertulis. Penawaran kerja secara tertulis ini lazim disebut sebagai kontrak kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 54, kontrak kerja sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek sebagai berikut. 1. Nama dan alamat perusahaan. 2. Jenis usaha. 3. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja. 4. Jenis jabatan atau pekerjaan. 5. Tempat pekerjaan. 6. Besarnya upah atau gaji dan cara pembayarannya. 7. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. 8. Mulai dan jangka waktu perjanjian kerja. 9. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 10 atau yang terakhir adalah tanda tangan para pihak. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yakni orientasi. Orientasi adalah kegiatan pengenalan, memberi pemahaman, penyesuaian karyawan baru terhadap perusahaan, lingkungan kerja yang baru, atasan, bawahan, dan rekan kerja. Kegiatan orientasi pada umumnya bertujuan untuk membuat karyawan baru merasa diterima dalam lingkungan baru, mengenal lingkungan kerjanya yang mencakup perusahaan, atasan, bawahan, dan rekan kerjanya, memahami uraian tugasnya, standar kerja, indikator prestasi, dan target. Orientasi dapat diberikan kepada karyawan yang baru diterima melalui seleksi, atau karyawan yang baru mendapat promosi atau mutasi. Karena pada intinya, orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan karyawan pada lingkungan yang baru. Selain bertujuan untuk mengenalkan karyawan baru kepada organisasi, kegiatan orientasi dapat juga berfungsi sebagai evaluasi guna memastikan pemahaman karyawan terhadap fungsi-fungsi pekerjaannya. Orientasi dapat bermanfaat untuk mempercepat penyesuaian, menghilangkan keraguan, menumbuhkan harapan, meningkatkan produktivitas, dan memperkecil keinginan resign. Adapun materi kegiatan orientasi terdiri dari 4 aspek, yakni pertama aspek keorganisasian atau company profile, kedua kepentingan karyawan, ketiga ruang lingkup tugas, dan keempat perkenalan. Mari kita jelaskan satu persatu. Aspek keorganisasian atau company profile perlu diperkenalkan kepada karyawan baru agar mereka semakin memahami budaya organisasi, yakni nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan perusahaan. Aspek keorganisasian ini mencakup beberapa hal. 1. Sejarah perusahaan. 2. Struktur organisasi. 3. Nomenklatur. Nomenklatur maksudnya adalah istilah-istilah yang digunakan dalam perusahaan. Misalnya, sebutan apa yang digunakan untuk bagian yang menangani pengembangan SDM? Apakah HRD, bagian personalia, atau adakah sebutan lain? Demikian juga untuk sebutan pimpinan. Apakah sebutan yang digunakan adalah pemimpin, kepala, atau manajer? Berikutnya adalah tata ruang dan tata letak fasilitas kerja. Kemudian ketentuan-ketentuan normatif dan
Terakhir, produk organisasi. Kepentingan karyawan juga merupakan unsur yang penting yang harus dipahami karyawan. Kepentingan karyawan ini mencakup penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan, jenjang karir, serta diklat atau pendidikan dan latihan. Aspek berikutnya yang harus diperkenalkan kepada karyawan baru adalah uraian tugas atau job desk. Hal ini perlu dilakukan agar karyawan baru lebih memahami akan tugas-tugasnya. Perkenalan juga merupakan hal yang penting dalam kegiatan orientasi. Tujuannya agar semua saling kenal. Perkenalan biasanya dilakukan mulai dari lingkungan terdekat seperti atasan dan bawahan, lalu dilanjutkan ke lingkungan yang lebih jauh seperti top management. Bagian terakhir dari diskusi kita kali ini adalah penempatan. Apa yang dimaksud dengan penempatan? Penempatan adalah proses menempatkan karyawan baru pada pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan, sekaligus mendelegasikan otoritas pada karyawan baru tersebut. Pada intinya, proses penempatan harus mengikuti dua azas berikut, yakni azas pertama harus didasarkan pada job desk atau job description dan job spec atau job specification. Azas kedua berprinsip the right man on the right place on the right time. Paling tidak terdapat 3 jenis penempatan, yakni promosi, yakni kenaikan jabatan. Hal ini biasanya dilakukan sebagai penghargaan atas prestasi karyawan yang bersangkutan. Jenis yang kedua adalah alih tugas. Alih tugas dapat disebabkan adanya tugas baru, tetapi levelnya masih sama dengan tugas lama. Atau alih tugas ke tempat yang baru, tetapi tugasnya masih sama dengan yang lama. Jenis yang ketiga adalah demosi. Demosi dapat disebabkan oleh rendahnya prestasi karyawan yang bersangkutan, sehingga jabatannya harus diturunkan levelnya. Demikian pembahasan kita mengenai rekrutmen dan seleksi pada kali ini. Saya ingatkan kembali untuk subscribe, komen, like, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. That's all. Thank you. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya dengan topik yang berbeda.